Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Renungan firman Tuhan siang ini saya beri judul Siapakah Yesus? Di dalam Matius 13 ayat 54 dan 55 disebutkan orang-orang Nazaret mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Mereka takjub karena Yesus mengajar dengan hikmat dan berkuasa melakukan mujizat-mujizat. Tetapi mereka kecewa dan menolak Yesus karena mereka tahu Yesus hanyalah anak tukang kayu. Di dalam Matius 16 ayat 13-16, Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias atau Kristus, anak Allah. Orang-orang Yahudi menanti-nantikan kedatangan Mesias yang membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Tetapi mereka tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Dengan pengakuan Yesus sebagai anak Allah, ia dianggap menghujat Allah. Oleh alasan menghujat Allah itulah Yesus disalibkan. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-18, Yesus disebutkan sebagai firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yesus adalah firman yang adalah Allah, anak tunggal Allah. Tak seorang pun pernah melihat Allah Bapa, oleh karena itu Yesus yang menyatakannya. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, supaya ia bisa mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia. Apakah Yesus Allah yang Maha Kuasa? Mari kita baca di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Pada saat Yesus sebagai manusia, ia tidak maha kuasa karena ia telah mengosongkan dirinya. Maksudnya membuat dirinya tanpa reputasi, tanpa ada kehebatan atau gelar, dan menjadi sama dengan manusia. Siapakah Yesus sesungguhnya dan keberadaannya? Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa setelah kebangkitannya. Kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 5-8. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Setelah selesai mempertanyakan siapakah Yesus, kita balik menanyakan siapakah kita manusia. Di dalam Kejadian 18 ayat 27, Abraham menyebut dirinya hanyalah debu. Debu itu benda terkecil yang bisa dilihat langsung dengan mata dan tidak berharga. Untuk apa Yesus yang adalah Allah Maha Kuasa mau berkorban untuk manusia yang hanyalah debu? Tentu saja
oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin.